Aku bersaksi. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya nih ya? Udah lama banget ya, sebenarnya nggak lama-lama juga sih sebenarnya. Berapa minggu yang lalu kan udah spiritual. Nah, kemarin kan udah ngomongin Raja Midas. Nah, kali ini kita balik ke konten spiritualism. Nah, balik lagi konten spiritualism saya itu berdasarkan experience, nggak bosan-bosan saya ngulangin nih ya, nggak bosan-bosan. Experience saya yang dimana saya ingin berbagi doang nih sebenarnya, intinya ingin berbagi ke kalian. Yuk kita belajar bareng, kalian belajar dari saya pun belajar dari kalian. Nah tapi gimana nih biar saya belajar dari kalian? Apapun yang kalian tidak mengerti ataupun kalian punya masukan dan sebagainya, please komen di bawah, utama di konten-konten spiritualism. Karena apa? Kalau kalian tidak komen, kalian tidak tahu tapi kalian nonton aja atau tidak komen, tidak paham gitu ya, yang saya takutkan cuma satu nih teman-teman, kalian takutnya keblinger. Padahal nggak maksud saya nggak maksud untuk membuat kalian keblinger. Makanya kalau kalian tidak tahu, silahkan tanya. Nah, kalau kemarin kita ngomongin konten spiritual itu adalah musyrik 24 karat nih. Sekarang kan aku bersaksi. Nah, sebenarnya musyrik sama aku bersaksi itu sebuah jalur yang kurang lebih sama-sama lurus gitu. Dalam arti perpanjangan dari musyrik. Aku bersaksi ini ada perpanjangan dari musyrik. Nah, apa sih aku bersaksi? Oke, di sini saya menjelaskan dulu nih ya. Aku bersaksi sebenarnya dari beberapa agama pun mengatakan seperti ini nih. Contohnya kalau di Islam mengatakan bahwa syahadat ya, syahadat kan menyaksikan bersaksi tiada Tuhan selain Allah, itu kalau di Islam. Nah, tapi kalau di Katolik atau Kristen gitu kan penyaksian terhadap Tuhan Yesus atau Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tunggal gitu ya kalau di agama lain. Nah, sebelumnya nih ya, karena di sini nanti akan saya jelaskan bahwa apa itu Tuhan sejati. Oke, sebelumnya gini ya. Kalau kita kan berpikir bahwa untuk utama nih orang misalnya orang Islam nih ya, tiada Tuhan selain Allah ini kan tidak mempercayai Tuhan lain. Contohnya mungkin Tuhan Yesus, Bunda Maria, Sang Widi dan sebagainya. Nah sebaliknya juga sama, mungkin kalau di agama lain juga tidak mempercayai Allah juga nih, misalkan kayak gitu. Nah biar nggak bias dan sebagainya, nanti dengan misalnya nama Tuhannya Allah dan sebagainya, saya ganti nih Tuhan Yesus dan sebagainya, saya ganti dengan namanya Tuhan sejati. Kenapa saya ganti dengan Tuhan sejati? Karena tujuan saya untuk orang-orang yang mungkin beda agama, non-muslim atau muslim dan sebagainya, bisa nonton konten ini juga. Karena konten ini tujuan saya apa? Mengedukasi dan berbagi experience saya. Oke? Jadi mulai saat ini dan seterusnya, kalau saya bilang Tuhan sejati, berarti di kepala kalian bisa kalian cantumin, kalau kalian Islam Allah, kalau kalian Kristen Yesus dan sebagainya. Oke? Sekarang gini. Kalau kita ngomong syahadat atau aku bersaksi gitu ya, kita hanyalah basicnya adalah memindahkan agama A ke agama B, betul ya? Dan tidak mempercayai agama yang lain selain agama kita yang kita anut atau Tuhan kita yang kita percaya, yang kita sembah. Setuju ya sampai situ? Nah, tetapi nih teman-teman ya, kalau ngomongin aku bersaksi atau syahadat ya, itu ada hal yang lebih esensial dan lebih detail lagi nih teman-teman. Nah, contoh. Nah, sebelumnya saya jelaskan seperti ini. Sebelumnya saya menjelaskan gini. Saya mau nanya dulu deh teman-teman deh ya. Kalian hidup dipilih atau memilih teman-teman?
Nah, ini nih. Kalian hidup dipilih atau memilih, teman-teman? Silahkan jawab di bawah ya. Oke. Saya jelasin dulu. Kita hidup itu dipilih Tuhan. Dipilih Tuhan. Nah, dipilih Tuhan. Buat apa sih dipilih Tuhan? Nah, makanya kalau di beberapa, mungkin di kitab-kitab atau gimana, mengatakan bahwa Tuhan memilih kita hanya untuk menyembah Dia. Jadi apapun yang diisi di alam semesta ini diciptakan nama Dia, itu sebenarnya untuk menyembah Dia tok, bukan yang lain. Nah, itu jawabannya. Nah, tapi balik lagi ke aku bersaksi di sini, kalian udah ngerti ya poinnya seperti itu. Nah, aku bersaksi di sini adalah, bayangin aja ya, gini. Terkadang kita meyakini, misalkan ya, Tuhan kita ada Tuhan yang sejati, yang tunggal, yang esa gitu ya. Tetapi percaya nggak percaya, kita ngelakuin setiap harinya hidup kita nih, aktivitas kita, kerja kita, semuanya ini hanyalah untuk diri kita, tapi bukan untuk ibadah sama Tuhan. Contoh lagi, paling sederhana nih teman-teman, paling sederhana ya. Misalkan kita di jalan nih, naik motor atau naik mobil ya, diserempet, seret gitu ya. Mungkin yang pembahasan waktu itu pernah saya bahas juga ya. Abis itu kita mau marah nih. Ada dua pilihan nih teman-teman. Ya, ada dua pilihan. Mau buka kaca atau mau gebuk dia langsung. Kalau naik motor kan bisa langsung tarik ya, gebuk ya gitu ya. Atau naik mobil kan buka kaca ya, atau maki-maki gitu ya. Atau yang selanjutnya, pilihan yang kedua adalah kita, misalkan kalau di Islam istighfar, kalau di Kristen mungkin nyebut nama Tuhan dan sebagainya, atau enggak benar-benar yang kayak kita merenung bahwa oke deh, kita nggak mau, saya nggak mau marah-marah nih karena saya nggak mau menuhankan emosi. Nah di sini, menuhankan di sini juga bisa dikatakan menuhankan emosi, menuhankan hawa nafsu, terus menuhankan lagi apa lagi teman-teman? Yes, betul, menuhankan harta, yang dimana kita memprioritaskan bahwa hidup kita mencari uang, mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, tapi kita lupa bahwa mendapatkan harta ini sebenarnya ada ibadah terhadap Tuhan, gitu loh sebenarnya. Nah, mungkin teman-teman di sini yang tahu nih zaman-zaman bahasa sekarang, mungkin bahasa-bahasa udah lama juga sih, cukup lama juga sih sebenarnya. Yaitu bahasa apa? Bucin. Nah, di sini bucin juga nih teman-teman nih, bucin juga nih. Sebenarnya budak cinta ini sebenarnya menuhankan cinta, menuhankan pasangan, ya, menuhankan pasangan, menuhankan misalkan anak, terlalu cinta sama anak, terlalu sayang sama pasangan, istri, pacar dan sebagainya, atau benda apapun, itu terbilang udah menduakan Tuhan. Dalam konteks adalah kita tidak memprioritaskan Tuhan. Baik lagi ya, kalau aku bersaksi, syahadat dan sebagainya, itu artinya ada memprioritaskan sesuatu. Nah, kalau kita memprioritaskan Tuhan, ya kita akan memprioritaskan Tuhan. Tapi kalau kita ngambil jalan hidup memprioritaskan sesuatu di luar dari Tuhan, ya namanya kita bukan memprioritaskan Tuhan. Nah, itu bisa dikatakan kalau mungkin zaman sekarang nih ya, maaf banget nih saya sindir dikit ya. Maaf saya sindir dikit ya. Contohnya gini, kan kalau kasus-kasus dikit ya, kasus kemarin kan ada perdukunan yang mengatakan bahwa ada beberapa orang mengatakan bahwa kalau ini setan kan syahadatnya nggak benar dan sebagainya. Nah, syahadat di sini kan yang saya bilang tadi, atau penyaksian di sini yang saya bilang tadi, bahwa ada kita memprioritaskan Tuhan, bukan memprioritaskan apapun yang di luar dari Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau kita ngomongin sesuatu hal yang lebih ekstrim nih teman-teman ya. Sorry tuh, saya ngomong agak ekstrim nih. Maaf banget ya. Maaf kalau kalian nggak suka. Sebelum saya minta maaf dulu. Dan ingat, video ini jangan dipotong. Karena kalau potong nanti dia viral, jadi masalah. Ya, saya juga nggak mau jadi masalah. Bahayanya teman-teman ya. Bahayanya teman-teman ya. Kita itu kadang-kadang nggak sadar ya. Kita beribadah pun itu pun bukan menuhankan Tuhan teman-teman. Contoh ya, ketika misalnya kita ibadah nih karena takut besok mati, kita menuhankan takut mati.
Misal itu satu, misalnya gini, ibadah nih karena takut diazab Tuhan misalnya. Kita bukan ibadah buat ke Tuhan, tapi takut sama azabnya Tuhan. Ini sama aja, dua ini salah satunya, itu sama aja dengan kita tidak menuhankan Tuhan yang sejati, teman-teman. Tetapi melainkan menuhankan sesuatu hal ciptaan Tuhan dalam tanda petik gitu ya. Nah, terus juga bisa mengatakan nih, maaf banget ya. Baik lagi, kalau kalian mempercayai ini oke, nggak masalah, tidak pun juga nggak masalah, oke. Nah, tapi saya mau bahas yang paling penting di sini. Pernahkah kalian teman-teman yang mungkin agama apapun, saya nggak mau nunjuk ya, nggak mau sebut ya, pasti semua agama pasti mengalami hal ini juga, saya yakin. Nah, pernahkah kita misalkan baca surat ini, ayat ini 10 kali atau 100 kali, yang akan jadinya kita akan bisa diselamatkan, atau enggak baca suratnya ayatnya 100 kali, misalnya 1000 kali, akan dipermudahkan urusan kita atau dikabulkan. Sorry to say, teman-teman, maaf banget, itu juga termasuk kita menuhankan ayat, bukan menuhankan Tuhan sejati. Nah, itu bahayanya. Nah, saya kenapa bisa ngomong seperti ini sih, teman-teman? Karena sebenarnya ini experience saya. Dulu saya mempunyai 2 mantan nih ya. Baik lagi, setiap orang beda-beda ya. Mungkin ini saya menjelaskan ini experience saya. Yang satu dari golongan Muslim, yang satu golongan dari non-Muslim ya. Yang satu yang Muslim ini luar biasa, teman-teman ya. Baca fikihnya luar biasa, baca Qur'annya luar biasa. Sholat 5 waktunya, sholat sunnahnya luar biasa, bahkan lebih hebat daripada istri saya. Luar biasa. Tetapi apa yang terjadi, teman-teman? Bukan saya masih jelekin ya. Setelah dia habis sholat, setelah dia habis ibadah, berdoa dan sebagainya, dia bilang bahwa saya pasrahkan hidup saya, nasib saya, semuanya terhadap Tuhan yang sejati. Tapi nyatanya apa? Habis itu ketemu saya, curhat sama saya, aduh gimana ya cara saya bayar utang, bagaimana saya nyelesain masalah ini, saya banyak utang ini, banyak utang itu dan sebagainya. So, di situ saya menilai bahwa berarti dia menyembah, sedang waktu dia lakukan ibadah itu bukan menyembah Tuhan yang sejati, tapi melainkan menyembah suatu hal yang ego. Gimana caranya? Gue ibadah, saya ibadah nih, biar utang saya lunas. Nah, itu yang bahayanya, teman-teman. Ketika kita ibadah tidak dijadikan untuk bertemu Tuhan, menyembah Tuhan, atau mengabdi sama Tuhan, tapi melainkan hanya untuk mau-maunya kita. Itu yang pertama, mantan saya yang Muslim. Yang kedua, mantan saya yang non-Muslim. Saya lupa dia kata Protestan, saya lupa ya, jadi saya nggak mau nyebut, saya bilang non-Muslim ya. Nah, dia luar biasa nih ya. Kalau teman-teman nih yang non-Muslim pasti tahu ya, setiap minggu, setiap 1 minggu itu kan biasanya suka ada pelayanan ya. Mungkin untuk teman-teman yang Muslim nih, by information kalau di agama lain tuh ada pelayanan nih biasanya Sabtu Minggu. Nah, tergantung pelayanan ini dia bisanya apa. Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa main musik. Nah, kebetulan mantan saya ini dia bisa main musik. Nah, musiknya biola lah. Nah, dia bayangin ya, Sabtu Minggu dia ke rumah ibadah, ke rumah Tuhan ya. Ibaratnya dia pelayanan ke rumah Tuhan, dalam arti pelayanan ini kan melayani Tuhan sebenarnya, dalam tanda petik ya, sebenarnya esensinya ada melayani Tuhan. Tetapi lucunya, pas abis pelayanan dan sebagainya, saya jemput dia ke gereja tersebut, dia datang ke saya dengan marah-marah. Dengan marah-marah apa? Ngomongin temennya inilah, jelekin itulah, yang dimana dia ngerasa kayak, intinya kayak ngerasa kayak, kok gue diomongin ya, kok gue nggak disukain sama si A ya, nggak sukain sama B. Nah, di situ berarti kita bisa melihat, teman-teman ya, dengan pengalaman ini yang saya dapat pelajaran bahwa di situ saya bisa melihat bahwa ternyata dia melakukan sebuah ibadah, pelayanan juga ibadah loh, teman-teman. Nah, melakukan ibadah tapi bukan secara tulus, bukan secara ketuhanan, tapi secara sesuatu hal yang lain yang saya juga nggak tahu apa itu. Nah, itu dari pengalaman saya pribadi. So, gimana nih teman-teman dengan
konten spiritual saya ini, aku bersaksi ini artinya ada syahadat atau penyaksian, yang artinya ada memprioritaskan sesuatu. Gimana dengan konten-konten seperti ini teman-teman? Utama konten aku bersaksi ini. Kalau ingat ya, kalau nggak ngerti selalu komen di bawah, karena biar saya juga bisa menjelaskan dan saya juga bisa belajar dari kalian atau kalian punya saran apapun. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan see you next time. Bye bye.